Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinaulearn. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal TIU CPNS, terutama dalam hal numerik. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, untuk soal yang pertama. Nah, di sini ini ada soal TIU CPNS yang mungkin ini sering keluar ya, yaitu penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Ini dasar ya, dasar dari matematika lah gitu. Dan saya rasa teman-teman semua di sini sudah paham. Yang mana ketika kita menemukan soal seperti ini, yang pertama kali kita kerjakan itu adalah yang perkalian ya, atau pembagian. Itu. Ini yang harus pertama kali kita kerjakan. Lalu setelah kita mengerjakan perkalian dan pembagian, barulah kita bisa mengerjakan yang penjumlahan atau pengurangan. Ini dasarnya ya. Oke, mungkin kita bisa langsung kerjakan soal ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada 17 kali 31 dikurang 72 dibagi 9 ditambah 10. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama kali kita kerjakan yaitu adalah perkalian dan juga pembagian. Nah, maka kita bisa kerjakan yang ini dulu. 17 dikali 3 itu berapa? 17 kali 3 itu adalah 51. Kemudian 72 dibagi 9 itu adalah 8. Nah, baru dari sini bisa kita lakukan pengurangan dan penjumlahan. Ya. Jadi, 51 dikurang 8 ini adalah 43. Kemudian ditambah 10. Nah, hasilnya adalah 53. Dan jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 2. Masih sama ya, seperti tadi, masih perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, di sini kita kerjakan terlebih dahulu mana yang perkalian dan pembagian. Setelah itu kita lihat mana angkanya yang kira-kira bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Ini kan 15 kali 25 dibagi 5 kan. Ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Tapi kalau kita buat 15 kali 25 terlebih dahulu, ini angkanya akan sangat besar. Nah, untuk mempermudah pengerjaan kita kerjakan yang 25 bagi 5 terlebih dahulu. Itu adalah 5. Kemudian baru 15 dikali 5. Ya, 15 dikali 5 ini berapa? Itu 75. Baru 59 dikurangi 19, ini hasilnya adalah 40. Benar kan? Baru 75 ditambah 40. Itu hasilnya berapa? Adalah 115. Mudah ya? Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada soal persamaan ya. Nah, di sini ada jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 81 dan x ditambah y sama dengan 5, maka hasil perkalian X dan Y adalah, nah ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, itu teman-teman jangan panik dulu. Kita coba lihat dulu nih soalnya, analisa. Ini kira-kira persamaannya nih kelihatan familiar apa enggak? Nah, ini saya akan kasih satu catatan ya buat teman-teman. Ada satu persamaan yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini. Yaitu, teman-teman harus ingat ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan apa? X ditambah Y, ya kan? Itu dikuadratkan. Dikurang 2XY. Benar nggak? Dikurang 2XY. Ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X ditambah Y dikuadratkan dikurang 2XY. Nah, teman-teman harus ingat ini. Ya. Teman-teman harus ingat ini. Itu. Ini harus ingat. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ini, nah teman-teman bisa tinggal masukin angka aja nih dari sini. Kan ini kita udah x kuadrat tambah y kuadrat udah ada nih. Itu sama dengan 81. Kemudian x ditambah y itu 5. Nah, maka hasil perkalian x dan y itu ini. Itu ya. Nah, dari sini coba kita eksekusi ya soalnya. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, kita masukin nih. Kan x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan 81. Sama dengan x ditambah y itu sama dengan 5. Dikuadratkan. Dikurang 2xy. Oke?
Nah, baru kita lanjutkan. 81 sama dengan 25 dikurang 2XY. Nah, baru 2XY ini kita pindahin ke sini. Berarti, nggak usah, ini aja deh. 81 dikurang 25 itu sama dengan min 2XY. Bener kan? Nah, 81 kurang 25 ini berapa? 56 ya. Berarti 56 sama dengan min 2XY. Oke? Nah, baru kita cari. Kan kita maka hasil perkalian X dan Y adalah. Berarti XY yang ini. Coba di sini ya. Berarti 56 sama dengan min 2XY. Berarti XY-nya sama dengan 56 dibagi 2. Nah, ini negatif ya, negatif 2. Jadi sama dengan apa? Negatif 28. Oke, ini ya, XY. Ya, maka hasil perkalian X dan Y adalah min 28. Oke, jawabannya adalah yang E. Oke, teman-teman bisa ulangi lagi ya video ini jika belum paham nih terkait penjabarannya seperti apa. Bisa ulangi lagi pelan-pelan ya, dan saya harap teman-teman bisa paham gitu. Nah, di sini kan ada X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, coba kita jabarkan yang ini, yang X tambah Y kuadrat dikurang 2XY, dapat nggak dia X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Nah, itu seperti ini. X, Y tambah Y ya, kuadrat itu sama dengan apa? Berarti X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Benar nggak? Ya kan? Nah, makanya kenapa dikurang 2XY? Itu untuk menghilangkan 2XY di sini. Makanya dikurang 2XY. Sehingga ini kurang ini. Habis tinggallah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, makanya ini harus dikurang 2XY. Untuk mendapatkan si X kuadrat Y kuadrat ini. Gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa coba pelajari lagi nih terkait persamaan seperti ini. Ini sangat penting ya teman-teman, harus dikuasai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini ada persamaan lagi nih. Jika X sama dengan 59.173 dikurang 59.173 dibagi 2 dan Y. Nah, 59.173 dibagi 2. Maka hasil perkalian X dan Y. Nah, lagi-lagi hasil perkalian X dan Y. Nah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini nih, teman-teman gak usah pusing dulu. Coba dikerjakan aja dulu gitu. Dikerjakan. Nah, di sini kita coba lihat yang ini. Ya. Kita lihat X-nya dulu. Nah, dari sini X-nya itu adalah 59173 ya. Dikurang 59173 dibagi 2. Nah, di sini teman-teman bisa coba dijabarkan terlebih dahulu ya. Kita buat nih gini. Berarti sama dengan per 2. Karena ini 1, ini harusnya kan per 1. Tapi nggak dibuat. Nah, kita coba ini buat per 2. Karena 1 sama 2 kita carinya 2. Nah, 2 dibagi 1 itu 59173. Ya kan? Ini kan harusnya 1 kan? Dikurang 59. Ini 2 ya. 2 kali 59173 dikurang 59173. Oke? Karena 2 bagi 2, 1. Nah, sehingga ini bisa kita buat begini kan? 2 dikurang 1 kali 59173 per 2. Itu, berarti ini apa? 2 kurang 1, 1. Berarti X itu sama dengan 59173 dibagi 2. Nah, dan Y itu adalah 59173 dibagi 2. Nah, maka ini bukan ini pertanyaannya nih. Maka
mana pernyataan yang benar tuh dari pilihan A, B, C, dan E ini, mana pernyataan yang benar untuk persamaan dua ini. Nah, jadi kita lihat, maka nilai X itu sama dengan nilai Y. Ini salah ya soalnya. Bukan ini. Ini harusnya maka pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar. Yang benar. Oke? Nah, maka jawabannya X sama dengan Y. Dan itu adalah yang C. Oke, kita lanjut. Oke, ini soal nomor 5. Ini ada 33, 1/3% dikali 0,3. Nah, hasilnya adalah yang mana yang benar gitu ya. Nah, untuk soal seperti ini, kita cari dulu nih yang 33, 1/3-nya nih berapa. Ya. Nah, berarti kalau 33, 1/3, itu caranya adalah ini dikali ini dikali, ini dijumlahkan. Nah, jadi berapa? 3 dikali 33 itu 99 ditambah 1 adalah 100/3. Ya. Berarti dia 100/3%. Nah, berarti 100/3% ini berapa? Nah, kita coba. 100/3/100. Ini ya kan? Per 100 kan? Nah, berarti kita lanjutkan lagi. Berarti 100/3 dikali 1/100. Kenapa? Ini harusnya kan 100/1. Ya kan? Nah, berarti ini karena ini per sama dengan dibagi, kalau kita buat kali, ini harus dibalik. Jadi satunya di atas per 100. Jadi seperti ini. Oke? Nah, berarti gimana ini? Ya udah. Berarti langsung aja sama dengan 100/300. Atau bisa juga 1/3 ya. Oke, kita udah dapat nih 100/300. Nah, kita coba buat seperti ini aja gitu, jangan 1/3. Nanti mungkin ribet. Nah, terus ini ada 0,3. 0,3 ini sama dengan apa? 0,3 itu sama dengan 3/10. Nah, baru setelah kita dapat nih 3/10, kita lanjut eksekusi. Tadi kan kita udah dapat nih 33 1/3% itu 100/300 dikalikan 3/10. Nah, kalau udah kayak gini kan gampang ya, mudah. Ini tinggal coret 01, coret 01. Ini juga bisa dicoret, ya. Jadi, sama dengan 3/30. Itu sama dengan 1/10. 1/10 ini berapa? Ya, 1/10. Di sini kan nggak ada ya, 1/10. Nah, ini bisa kita buat sama dengan 0,1. Sama dengan 0,1 juga bisa. Oh, ternyata tetap nggak ada. Nah, atau 1/10 tadi, di sini ya, 1/10, itu bisa kita kalikan 10/10. Sama dengan 10/100. Jadi, dia berapa? 10%. Ya, nah, jawabannya adalah yang A. Ya. Oke? Nah, di sini teman-teman bisa ulangi lagi untuk memahami tahapan-tahapan pengerjaannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Hasil dari 0,5 ditambah 1/2 dikurang 25%. Ya. Nah, di sini kita buat lagi nih, masih sama seperti tadi. Kita coba buat 5/10 dulu. 0,5 kan sama dengan 5/10. Ditambah 1/2 dikurang 25/100. Karena 25% sama dengan 25/100. Nah, ini kan masih ada yang 10, ada yang 2, ada yang 100 ya. Nah, caranya gimana? Kita coba samakan penyebutnya. Berarti gimana? Di sini kita ambil yang tertinggi aja. Karena ini 10, 2, dan 100, kita ambil yang 100. Oke? Nah, kemudian 100 bagi 10. Itu adalah 10. Ya kan? 10 dikali 5, itu adalah 50. Kemudian ditambah 100 dibagi 2, itu sama dengan 50. 50 dikali 1, itu
50 dikurang 100 dibagi 101 kali 25 itu adalah 25. Oke, gimana caranya bisa dapat 50, 50, 25 ini? Coba teman-teman ulangi lagi tadi penjelasan saya. Ya, kita ulangi ya. 100 dibagi 10 itu sama dengan 10. 10 dikalikan 5, dapatlah 50. 100 dibagi 2 itu adalah 50. 50 dikali 1 dapat 50. Nah, kemudian 100 dibagi 100 itu 1. 1 dikali 25 dapatlah 25. Kenapa ini negatif? Karena di sini pengurangan gitu, negatif. Oke, udah. Ini kan penyebutnya udah sama. Udah, kita bisa langsung jumlahkan dan kurangin. Ya, berarti ini sama dengan 100. Ini kan 50 tambah 50, 100 dikurang 25 berapa? 75 per 100. Jawabannya ini. Oh, ternyata di sini nggak ada. Ya udah, berarti kita cari yang sama dengan ini adalah, ini bisa kita buatkan sini ada 75%. Berarti 75% per 100 itu sama dengan 75%. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal sama ya seperti yang sebelumnya tadi, yang 51973 itu. Nah, ini sama seperti tadi. Kita cari dulu ya teman-teman soalnya. P. Mana? P sama dengan 214 dikurang 214 per 4. Nah, caranya gimana? Sama seperti tadi. Kita coba sama dengan per 4. Kita ambil 4-nya ya. Penyebutnya kita buat 4. Jadi 4 dibagi 1. Ini kan harusnya per 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 dikali 214. Nah, kita buat kayak gini aja teman-teman. Kalau mencari soal seperti ini. 4, 2, 1, 4. 4 kali 2, 1, 4 kan? Nah, kemudian 4 dibagi 4, 1. Berarti dikurang 2, 1, 4. Nah, ini bisa kita buat. Jadi 4 dikurang 1 dikali 2, 1, 4. Per 4. Oke? Oke? Nah, jadi 4 dikurang 1 kali 2, 1, 4. Kenapa? Coba. 4 dikali 2, 1, 4 sama dengan 4 kali 2, 1, 4. Min 1 dikali 2, 1, 4 sama dengan min 2, 1, 4. Benar kan? Udah, berarti ini kita bisa buat 3 per 4 kali 2, 1, 4. Nah, kan ini 3 per 4 ya. 3 kali 214 per 4 atau 3 kali 214 per 4. Ya. Nah, terus kita lihat Q-nya ini apa? 214 per 4. Mana yang lebih besar? Oke, kita punya Q itu sama dengan 214 per 4. Sementara kita punya P itu adalah 3 kali 214 per 4. Berarti yang besar mana? Yang P. Berarti jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Ya, simple kok ini teman-teman. Kalau teman-teman seringlah mengerjakan soal seperti ini, saya yakin teman-teman akan paham lah dan mudah untuk mengerjakan soal seperti ini. Jawabannya adalah yang B. Kelihatannya rumit, padahal kalau dikerjakan ini sangat simple. Itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ketemu lagi di soal persamaan ya. Masih sama ya, seperti tadi kita ingat catatan kita awal tadi. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikuadratkan X kurang Y. Ini X tambah Y dikuadratkan dikurang 2XY. Oke? Nah, tapi, ada tapinya. Di sini kita nemu X min Y. Sebenarnya tadi kan kita jumpanya X tambah Y. Ya udah, kalau misalnya di sini X min Y, kita tinggal ubah aja. Ini jadi negatif, berarti atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X min Y ditambah 2XY. Gitu ya. Jadi tinggal ubah aja tandanya. Ini jadi negatif, ini jadi tambah. Oke? Nah, berarti kita langsung aja kerjakan soalnya. Ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X min Y dikuadratkan ya. Nih, dikuadratkan. Ditambah 2XY.
Ya udah, tinggal masukin angkanya. 106 sama dengan 6 kuadrat ditambah 2xy. Terus 6, oke. Buru-buru. 106 sama dengan 36 ya, 6 kuadrat ditambah 2xy. 106 dikurang 36 sama dengan 2xy. Ya, 106 dikurang 36 berapa? 70. Sama dengan 2xy. Oke, kita lanjut. Ini 2xy sama dengan 70 ya. Berarti xy-nya berapa? Sama dengan 70 dibagi 2. Sama dengan berapa? 35. Dan jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal pusing ya lihatnya. Ada akar, ada pecahan, pusing. Tapi balik lagi, kalau teman-teman sering mengerjakan soal seperti ini, sering latihan soal, saya yakin teman-teman akan, wah ini mah easy lah gitu ya, teman-teman pasti nggak akan ngomong seperti itu. Nah, makanya di channel ini kita akan banyak membahas soal-soal nantinya ya. Oke, kita coba kerjakan terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya kerjakan. Dan kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa ulangi pelan-pelan video ini gitu ya. Oke, kita mulai dari X ya. Kan ini ada X sama dengan akar 1/16 ditambah 1/25. Dan Y sama dengan akar 1/16 dikurang akar 1/25. Maka, nah kita cari nih hubungan antara X dan Y gitu ya. Oke, kita pertama dari X dulu. Itu sama dengan akar 1/16 ditambah 1/25. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa kita buat seperti ini. Ini sebenarnya, gimana ya? Kita coba keluarin lah akarnya ya. Ketika akar 1/16 itu akan menjadi 1/4. Kenapa? Karena 1/4 kuadrat itu sama dengan 1/16. Iya. 1/16 akar. 1/4 sama dengan 1/16. Makanya ketika 1/16 ini diakarkan, maka hasilnya akan jadi 1/4. Gitu. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Mungkin teman-teman bisa pelajari lagi ya akar-akar ini. Nah, kita lihat 16 ini berarti 1/4 ditambah, karena akar 1/25 ini sama dengan 1/5, berarti ini 1/5. Gitu ya. Karena gini, akar 1/25 ini kan tadi 1/16. Nah, sekarang 1/25-nya itu sama dengan 1/5. Kenapa? Karena ketika 1/5-nya kita kuadratkan, itu akan menghasilkan 1/25. Nah, ketika 1/25-nya kita akarkan, dia akan menghasilkan 1/5. Oke? Paham sampai di sini? Nah, mungkin teman-teman bisa pelajari lagi nih terkait dengan pengakaran. Kemudian, ini kan kenapa kok dipisah gitu? Kenapa nggak langsung dijumlahin dulu, baru diakarin? Itu ribet. Nah, mending caranya seperti ini. Kita akarin satu-satu. Kenapa? Karena di sini masih bisa, karena penjumlahan ya. Penjumlahan masih bisa dibuat akar 1/16 ditambah akar 1/25. Itu sama aja, nggak masalah. Karena ini aturan penjumlahan lah gitu. Oke? Nah, kemudian kita lanjut mengerjakan soal yang ini ya. Sama dengan Nah, 5 sama 4 ini 20. FVB-nya atau KPK, FVB apa KPK ya? FVB ya, nggak salah. Oke? 20 ya. Nah, 20 bagi 4 itu sama dengan 5. 5 kali 1 kan 5. Ditambah 20 bagi 5, 4 kali 1, 4. Sama dengan 9/20. Oke? Nah, kemudian yang ini gimana? Yang ini sama. Y sama dengan akar 1/16. Itu berapa? Ya, 1/4. Dikurang akar 1/25 itu 1/5. Ini cuma dikurang aja, berarti 5 dikurang 4/20. Sama seperti ini, cuman tandanya yang berubah gitu. Berarti sama dengan 1/20. Oke, kita udah dapat nih 9/x-nya sama dengan 9/20, y-nya 1/20. Mana yang lebih besar? Ayo, mana yang lebih besar? Ini sama aja dengan 9 kali 1/20. Ya, berarti yang lebih besar adalah yang
X. Maka jawabannya adalah X lebih besar dari Y. Oke, jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman. Ini emang rumit, tapi kalau udah dikerjakan dan teman-teman paham basicnya, saya yakin pasti bisa. Oke? Mungkin kalau belum paham bisa diulangi lagi ya video ini dan teman-teman bisa cari referensi lain juga untuk terkait dengan pengakaran ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal seperti ini ya. Diberikan A sama dengan 20%, B sama dengan 15%, C sama dengan 35%, dan D sisanya. Bila X sama dengan B per A dan Y sama dengan C per D, maka, nah, ini kita cari ini lagi ya, maka kayak persamaannya lah gitu, X sama dengan Y atau lebih besar dari atau kurang dari Y. Nah, kita coba ya, kerjain. Nah, di sini kan udah ada ya, A sama dengan 20%, B-nya 15%. Nah, hapus aja nih, bisa kita tulis. Gini, tunggu dulu. A-nya 20%, B-nya 15%, C-nya 35%, D sisanya. Berarti kita cari D-nya ini berapa? D itu sama dengan berarti apa? 100, karena ini persen, berarti kan 100 ya. Dikurang. Nah, jumlah antara A, B, dan C. 20 ditambah 15 ditambah 35. Ya, berarti ini sama dengan berapa? 100 dikurang 20 tambah 15, 35 tambah 35, 70. Berarti D sama dengan 30%. Oke, kita udah dapat nilai D. Baru kita langsung eksekusi. X sama dengan B per A. X sama dengan B per A. Berarti berapa? Tinggal kita buat. B-nya tadi berapa persen? Ini kan 30% ya D-nya. B-nya berapa persen? B-nya itu 15%. Per A-nya 20%. Ya udah nih, harus kan persennya. 15 bagi 20, berapa? Ini bisa kita sama-sama bagi 5. Jadi 3. 20 bagi 5, ini 4. Berarti X sama dengan 3/4. Oke? Nah, selanjutnya kita bisa cari yang Y. Nah, Y-nya itu adalah C per D. Sama dengan C-nya berapa? Itu 35%. Dibagi D-nya berapa? Tadi 30%. Nah, ini persen coret. Ini bisa sama-sama kita bagi 5 lagi ya. 35 bagi 5 itu 7. 30 bagi 5 itu 6. Berarti 7/6. Nah, kalau udah dapat X-nya 3/4, Y-nya 7/6. Nah, lalu ini gimana caranya kita bisa tahu mana yang lebih besar? Nah, ini bisa kita, ada dua cara teman-teman. Nah, ini 3 dibagi 4 itu pasti awalnya adalah 0, ya kan? 3 dibagi 4 pasti 0, sekian. Sementara 7/6 ini pasti udah 1, karena 7 bagi 6, 6-nya pasti udah ada 1, ya. Nah, berarti yang lebih besar mana? Y. Y lebih besar dari X, ya. Berarti jawabannya Y lebih dari X. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa lakukan seperti ini. X-nya tadi berapa? 3/4. Ini X ya. Y-nya itu adalah 7/6. Nah, ini bisa kita buat kali silang. 3 dikali 6 itu 18. Kan masuk ke X. 4 dikali 7 itu 28. Berarti, yang mana kita bisa lihat bahwa Y ini 28 lebih besar dari 18. Berarti Y lebih besar dari X. Dan jawabannya adalah yang D. Oke? Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja video pembahasan soal TIU CPNS kita pada tahun 2024 ini. Di video pertama saya di tahun 2024 ini. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, teman-teman bisa cek di kolom komentar dan teman-teman bisa jelasin di mana kesalahan saya. Karena di sini saya juga masih proses pembelajaran, proses untuk berkembang, dan mohon komentarnya untuk kemajuan channel ini agar saya bisa tetap terus konsisten untuk membuat video pembahasan soal. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja.
Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.